Partai Beringin Berkarya mengurus administrasi partai. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua Partai Beringin Berkarya Provinsi Papua sesuai jadwal partai membuka rekening bank masukkan data pribadi di KPU Provinsi Papua, kemudian masukkan persyaratan partai ke Kesbangpol Provinsi Papua. Pada hari Senin 11 Januari 2021 pagi, pengurus Partai Beringin Berkarya Wilayah Provinsi Papua, Ketua Sekretaris Bendahara dan anggota mendatangi Bank Papua di Jalan Kota Raja Bepura dan membuka tabungan rekening baru dengan kepemimpinan Elvis Tabuni dari kepengurusan DPW Provinsi Papua yang lama, Bertus Kogoya. Setelah mengurus rekening Bank Papua, pengurus DPW Partai Beringin Berkarya Wilayah Papua mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum di kawasan Bisnis Entrop Jayapura dan bertemu Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kosai di ruang kerjanya, kemudian Ketua Elvis Tabuni, Sekretaris Yunaidi Bendahara beserta pengurus partai juga menyerahkan dokumen partai dan diterima oleh Theodorus Kosai, Ketua KPU Provinsi Papua. Kemudian rombongan bertemu dengan Kesbangpol Provinsi Papua untuk mendaftarkan Partai Beringin Berkarya Wilayah Provinsi Papua untuk didaftarkan menjadi peserta partai pemilu yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia yang nantinya ikut dalam kontestasi pemilihan umum legislatif dan eksekutif di tahun mendatang. DPW Pimpinan Provinsi Papua menyampaikan terima kasih kepada seluruh Provinsi Papua. Hari ini saya mau melaporkan, menyampaikan berita bahwa kami DPW Partai Beringin Berkarya Provinsi Papua melahirkan dari tahun 2017. Namun tahun 2020 Jakarta sudah menjadi dua kepemimpinan, yaitu Ketua Umum Pak Tommy dengan Muswil Munaslup Jakarta tanggal 11 sampai dengan 12 Juli 2020. Hasil putusannya dimenangkan oleh dari surat Menkumham mengeluarkan kemenangan kepada Pak Mudi sebagai Ketua Umum DPP Pusat dan Pak Badarudin sebagai Sekretaris Jenderal Pusat. Maka hari ini kami mendapatkan surat keputusan DPP Pusat tanggal 7 Januari 2021. Saya dipercayakan sebagai Ketua DPW Provinsi Papua. Dan sesuai dengan jadwal kami dari DPW Provinsi Papua, hari ini kami membuka rekening Bank Papua Bepura. Setelah kita akan lanjutkan dengan dokumen-dokumen yang kami siapkan, yaitu ke KPU Provinsi Papua. Setelah jam 9.00 kita buka rekening Bank Papua atas nama Partai Beringin Karya Provinsi Papua. Setelah kita jam 9.30 kita menuju ke kantor KPU Provinsi Papua. Kami dokumen berkas sudah menyerahkan dan mereka terima. Jam 11.00 kami menuju ke Kesbangpol kantor Gubernur Papua. Dokumen hari ini secara resmi kami sudah serahkan kepada kantor KPU, kantor Kesbangpol Provinsi Papua, dan Bank Papua sudah secara resmi kami sudah buka. Dengan tindak lanjut sesuai dengan jadwal sesuai DPP Pusat. Karena di tindak lanjut jadwal itu besok juga kita akan tindak rapat persiapan pelantikan pada tanggal 29 Januari 2021 mendatang. SK yang sekarang saya sebagai ketua dengan Elvis Tabuni sebagai ketua, DPW Provinsi Papua, Pak H. Junaidi sebagai Sekretaris Wilayah DPW Papua, Pak
bendahara Mahmud. Hah? Mahmud. Pak Mahmud sebagai bendahara DPW Papua dan pengurus lain yang dilengkapi. Semua tadi kami sudah datang, ketua, bendahara, sekretaris, ketua-ketua DPD, bagian-bagian sekretaris 1, 2, dan 3, bendahara 1, 2, ketua-ketua DPD seperti ketua DPD Puncak, ketua DPD Timika, ketua DPD Jayapura, dan semua teman-teman lain akan mendampingi. Hari ini secara resmi kami sudah buka. Jadi sekarang semua legalitas hukum secara resmi adalah Partai Beringin Karya di bawah kepemimpinan Pak Mudi dengan Pak Badarudin. Sesuai surat keputusan PT UN di Jakarta, Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, terus fotokopi SK Menkumham, fotokopi SK DPP, SK DPW, semua hari ini kita sudah serahkan. Jadi kami akan menjalankan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik. Kita akan mempersiapkan pemilu tahun 2024, maka mulai mempersiapkan sesuai dengan Rapimnas 1 DPP Pusat tanggal 27 Desember memutuskan bahwa mulai DPP segera bertindak serahkan penuh bahwa mereka akan mengeluarkan SK langsung ke DPW-DPW yang belum ada muswil. Makanya Papua termasuk daerah yang belum melaksanakan karena SK dari tanggal bulan Juli, tanggal 10 Juli, 12 Juli sampai dengan Oktober itu PLT adalah Ibu Ulpa. Ya, setelah itu dari Oktober sampai November tanggal 3 Desember adalah Diki Nawipa sebagai pelaksanaan harian tugas. Baru hari ini, baru SK 2 SK dicabut. Dan hari ini saya ditunjuk, diangkat sebagai Ketua DPW Partai Beringin Karya Berkarya Provinsi Papua. Jadi saya sekarang komando nakoda kapal besar yang ada itu saya akan komando disetir oleh Papua ini. Papua siap menuju pemilu 2014, siap 2024. menuju ke sana. 2024. Kemarin kami bersyukur kepada Tuhan karena anggota DPR sekarang di Provinsi Papua 25 orang. Itu partai baru usia 4 tahun, 3 tahun, tapi kita bisa berhasil. Jadi periode ini kami target ini sudah cukup 8 tahun ke depan ini. Kami punya persiapan akan daerah-daerah. Ketua-ketua DPD dan DPW akan lantik tanggal 29 Januari itu baru akan mempersiapkan mental, mempersiapkan tenaga, mempersiapkan tanggung jawab ke wilayah daerah masing-masing di wilayah Papua ini. Itu yang saya bisa harapkan dan saya sendiri saya tidak sanggup, saya tidak mampu, tetapi hanyalah Tuhan. Tuhan yang mengantarkan kami menuju partai ini bisa hidup Papua. Dan Papua memang partai-partai lain yang sudah besar. Jadi kita ini ibaratnya baji baru. Tapi orangnya bukan baru, orang sudah dewasa. Tapi kita doa Tuhan akan bekerja dalam kepemimpinan saya ke depan juga bisa berhasil. Baik DPR Provinsi, DPR Kabupaten, Kota, bahkan DPR Pusat. Itu dari orangnya. Partai bukan dia sendiri tidak bisa terbang. Tapi dari ketokohan. Dari orang-orang tokoh yang bisa mempengaruhi. Sekarang anak-anak pemuda generasi muda yang milenial baru, mereka sudah siap, itu yang kami akan rangkul untuk membawa partai nakoda ini, membawa ke daerah-daerah, membawa perubahan. Setiap kabupaten mereka sudah siap di sana. Mereka akan bersaing dengan yang partai lain. Terima kasih. Partai Beringin Berkarya wilayah Provinsi Papua melakukan ini semua untuk kepentingan partai ke depan karena selaku partai pendatang baru di dunia politik dari partai politik senior lainnya, Beringin Berkarya harus kerja ekstra keras untuk mengembangkan potensi berpolitikan bukan hanya di Jayapura, tetapi di 29 kabupaten kota di Provinsi Papua, supaya secara kuantitas Partai Beringin Berkarya di Papua patut mendapat dukungan rakyat Indonesia dan masyarakat Papua pada pemilihan umum nasional baik eksekutif dan legislatif mendatang.
Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan 69 News Papua melaporkan.